Halo guys, perkenalkan nama saya Pratiwarimu dengan NIM 210811030215. Kelas Ganjil Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Samratulangi Manado. Mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu. Yang pertama Dr. Randa Dejain Imbang, Magister Humanaria. Yang kedua, Dr. Randa Marlin Lapian, Magister Sains. Yang ketiga, Dr. Randa Francisco, Magister Sains. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bahasa dan jenis surat dinas. Bahasa dan jenis surat dinas. Surat menyurat merupakan jenis komunikasi tulisan. Dalam hal ini, penggunaan bahasa surat dinas yang baku ada sumber-sumber aturan yang dipakai sebagai acuan. Pertama, yakni pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kedua, pedoman umum pembentukan istilah. Ketiga, tata bahasa baku bahasa Indonesia. Keempat, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan. Surat dinas adalah surat yang berisi hal penting berkenaan dengan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan. Surat dinas ditulis atas nama lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga maupun perorangan. Surat dinas ini ditujukan untuk keperluan baik pemerintahan maupun swasta. Pemakaian ragam baku bahasa Indonesia dalam surat dinas mencerminkan pikiran yang demikian berubah. Surat terdiri atas pertama, kepala atau pok surat. Pok surat adalah identitas sebuah perusahaan atau instansi agar penerima surat mengetahui dari mana asal surat serta lembaga apa yang mengirim surat kepada mereka. Contohnya, kedua, tanggal surat. Contohnya, ketiga, nomor surat. Nomor surat adalah susunan nomor urut penulisan, kode surat, tanggal, bulan, serta tahun pembuatan surat. Contohnya, keempat, lampiran. Lampiran merupakan dokumen tambahan yang ditempatkan atau dilampirkan ke dokumen utama. Lampiran dapat ditemukan dalam surat maupun dalam buku. Lampiran surat dapat berupa teks seperti dokumen penduduk atau misalnya daftar riwayat hidup pada surat lamaran kerja atau clipping koran, maupun berupa gambar seperti foto. Contohnya, 5. Hal atau perihal. Hal atau perihal surat adalah yang menunjukkan isi atau inti dari surat secara singkat. Perihal berbentuk frase yang dimulai dengan huruf besar yang tidak diakhiri tanda titik serta tidak diberi garis bawah. Contohnya, 6. Alamat tujuan. Alamat tujuan adalah penulisan nama yang berikut alamat ini. Sebelum dikirim, umum surat harus disampul terlebih dahulu. Contohnya, itu sifat surat, 8. Salam pembuka, 9. Alinea pembuka, inti dan penutup, 10. Salam penutup, 11. Nama penanda tangan surat, 12. Tanda tangan, 13. Jenis-jenis surat. Berikut ini merupakan macam-macam surat dan jenis-jenisnya antara lain terdiri dari surat pribadi, surat resmi, surat niaga, surat dinas, dan surat lamaran kerja. Pertama, surat pribadi. Jenis surat yang pertama adalah surat pribadi. Surat pribadi merupakan jenis surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau individu tertentu bila berupa interaksi dan konsekuensi antar keluarga atau teman saja. Ciri-ciri surat pribadi antara lain tidak menggunakan kop surat, tidak memiliki nomor surat, jenis salam pembuka dan penutup variasi,
penggunaan bahasa bebas dan cenderung tidak resmi, serta format surat yang bebas, tidak terikat atau tertentu. Kedua, surat resmi. Surat resmi adalah jenis surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, bisa dari perseorangan, instansi, atau organisasi tertentu. Hal-hal resmi tersebut mencakup undangan, pemberitahuan, edaran, dan sebagainya yang bersifat formal. Ciri-ciri surat resmi antara lain menggunakan kop surat, memiliki nomor surat, lampiran dan perihal, menggunakan salam pembuka dan penutup yang umum, menggunakan bahasa resmi dan baku, menyertakan stempel lembaga resmi jika ada, serta menggunakan format yang baku. Ketiga, surat niaga. Surat niaga merupakan salah satu jenis surat yang digunakan badan usaha atau lembaga untuk menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti industri atau jasa. Jenis surat ini penting untuk membangun koneksi dan jaringan bisnis dengan pihak luar. Surat niaga sendiri terdiri dari surat jual beli, kwitansi, dan perdagangan. Umumnya klarifikasi surat niaga juga dapat dibedakan menjadi surat niaga internal dan surat niaga eksternal, tergantung pihak yang terlibat dan kepentingan pada isi surat tersebut. Keempat, surat dinas. Macam-macam surat berikutnya adalah surat dinas. Surat dinas digunakan untuk kepentingan pekerjaan formal seperti instansi, dinas, dan tugas kantor. Fungsi surat dinas penting dalam pengelolaan administrasi dalam suatu instansi tertentu. Surat dinas bisa berfungsi sebagai dokumen bukti tertulis, alat pengikat berkaitan fungsinya dengan arsip, bukti sejarah atas perkembangan instansi, dan pedoman kerja dalam bentuk surat keputusan dan surat instansi. Kelima, surat lamaran kerja. Jenis-jenis surat yang terakhir adalah surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja merupakan jenis surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di kantor, perusahaan, atau instansi tertentu yang diperlukan. Terima kasih.